welcome to 21 Gadget Stuff Channel. Nah, semoga kalian gak bosan-bosan ya lihat kita terus. Jadi ketemu lagi sama aku Kana dan juga temen aku Sundari. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai mitos dan fakta mengenai iPhone nih guys. Jadi buat kalian mungkin yang sering denger di luaran sana, iPhone tuh gini dan lain-lain. Nah, kali ini kita bakal bahas mitos atau fakta mengenai iPhone. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Terus sekali. Mitos atau fakta yang pertama. Nah, mitos atau fakta kalau misalnya ngecas iPhone semalaman itu bisa bikin baterai rusak. Nah, mitosnya kalau misalnya ngecas baterai semalaman itu bikin baterai rusak. Faktanya itu padahal nih di iPhone dan smartphone udah dilengkapi dengan fitur AI, yaitu Artificial Intelligence kalau nggak salah ya. Nanti kalau aku salah bakalan dikorek juga ini dengan tulisan yang jelas. Itu adalah fitur dimana seandainya kita ngecas udah penuh, itu tuh bakalan terputus sendiri aliran listriknya seperti itu. Tapi kalau terus-terusan didiemin semalaman juga nggak baik juga sih. Iya, kalau misalnya kita terus-terusan nih diemin semalaman itu bakalan ngaruh ke, kalau misalnya iPhone itu bakalan ngaruh ke baterai health-nya. Umur baterainya benar banget. Cepet rusak gitu guys. Oke, mitos atau fakta yang kedua nih, katanya iPhone itu memancarkan sinar radiasi yang berbahaya. Sempat heboh beberapa tahun lalu, itu katanya iPhone memancarkan radiasi yang berbahaya gitu. Katanya pengguna iPhone itu lebih rentan terkena kanker karena paparan radiasi yang berbahaya. Padahal itu semua mitos ya, karena iPhone ini udah melalui beberapa uji tes kelayakan, terutama pada radiasinya gitu. Jadi itu tuh mitos gitu guys, tapi tetap aman. Radiasi di iPhone itu udah melalui tes, jadi tetap layak gitu, jadi nggak berbahaya. Tapi nih guys, nah barang elektronik ini yang memerlukan sinyal kayak handphone ini itu pasti ada gelombang radiasinya gitu. Tapi di sini kan disebutkan membahayakan, tapi ini sebenarnya nggak membahayakan, tapi emang ada radiasi, semua smartphone tuh ada radiasinya gitu loh. Radiasinya ada, cuman tidak membahayakan. Iya, tidak membahayakan, apalagi sampai bikin kanker dibilang tuh. Pastinya juga sebelum sebelum iPhone itu meluncurkan produk, pastinya dia juga diuji dulu kelayakannya, benar banget. Lagi kan sering kok ibu-ibu dulu kan ya, jangan main HP kebanyakan nah, nanti matanya sakit kan karena radiasi kan. Pusing nanti tuh karena radiasi juga. Jadi semua smartphone itu ada radiasinya, tapi ini tidak membahayakan yang disebutkan tuh sampai bikin kanker dan lain-lain tuh kayak. Iya, tapi jangan berlebihan juga sih, karena apa-apapun yang berlebihan itu akan jelek. Iya, cinta juga jangan berlebihan. Oh my god. Yang ketiga, mitos atau fakta, setelah update iOS baterai iPhone itu makin boros. Nah, pasti dari kalian ini banyak yang ngerasa setelah update iOS itu baterainya makin boros. Walaupun itu cuma mitos, tapi ada benernya juga guys. Karena setelah update iOS, pastinya iPhone itu akan memperbaharui penyimpanan, library, index, dan masih banyak lagi. Dan iPhone juga pastinya akan memperbaharui dirinya itu dengan software yang baru banget kamu install di iOS yang terbaru. Jadi baterainya tuh bakalan cepet turun karena banyak aktivitas yang di backgroundnya itu banyak aktivitas itu maksudnya. Mitos atau fakta yang keempat, masih masalah baterai boros nih guys. Jadi banyak yang nanya nih, kenapa sih handphonenya lagi nggak dipakai tapi baterainya boros, cepet turun. Nah, mitosnya itu karena baterainya rusak atau bocor ya. Nah, faktanya itu adalah ada aplikasi yang tetap berjalan di belakang layar tuh guys, dan mode standby yang memerlukan baterai gitu. Jadi solusinya itu bisa kalian nonaktifin kok di pengaturan. Jadi aplikasi yang nggak kalian gunain atau jarang kalian gunain bisa dinonaktifkan aja untuk menghemat baterai iPhone kalian. Iya, benar banget. Yang kelima, mitos atau fakta. Oke ya, mitos atau fakta menggunakan charger murah itu tidak masalah. Tidak masalah. Emang iya tidak masalah? Iya, nanti aku bakal jelasin. Iya, aku bakal jelasin. Nah,
Nah, Apple itu punya yang namanya lisensi MFI untuk semua aksesoris iPhone untuk mendukung iOS dengan standar yang sudah diberikan. Nah, MFI itu apa? MFI itu adalah Made for iPhone. Nah, MFI ini itu adalah lisensi untuk aksesoris iPhone berupa USB power, adapter, apalagi sih ya kan? Lightning connector dan iya. semua aksesoris iPhone. Nah, jadi fungsi MFI di aksesoris iPhone tuh buat apa sebenarnya? Nah, MFI itu kan sebelumnya tuh aku udah bilang MFI itu adalah lisensi dari Apple. Jadi kalau aksesorisnya udah MFI itu berarti sudah sesuai prosedur dari Apple-nya. Standar Apple-nya. Ya, udah standar Apple-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya nggak pakai MFI itu masalah apa enggak sih? Tentunya itu masalah yang sangat besar. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas Apple itu punya lisensi dari MFI itu. Jadi kalau kalian misalnya pakai iPhone, berarti kalian harus pakai aksesoris yang made for iPhone. Kalau misalnya nggak pakai, kalau misalnya aku nggak punya uang nih buat beli yang ori, biasanya kan ori kan mahal tuh. Kalau misalnya aku nggak pakai ori, itu dampaknya apa sama handphone aku? Itu dampaknya itu bakalan ke baterai dan ke yang lain-lain juga bisa sih sebenarnya. Lebih mahal biaya servisnya ya, say, daripada biaya aksesorisnya. Tapi menurutku ya lebih mending kamu beli aksesoris yang original untuk kedepannya itu maksudnya kayak kenyamanan iPhone juga sendiri. Iya. Daripada biaya servisnya katanya nanti daripada beli charger yang murah itu tuh bisa menyebabkan baterai kembung. Iya, baterai kembung. Nanti ujung-ujungnya kena mesin lagi. Iya, tapi kalau kalian mau ganti baterai atau mau servis bisa tetap bisa datang ke Tentuan Gadget Store. Iya, tetap iklan. Garansinya lifetime lagi, seumur hidup. Betul sekali. Mana ada ya tempat lain garansinya lifetime seumur hidup kalau kita, ya enggak sih? Oh iya, bener banget, guys. Oh ya, biasanya nih kan aku tuh biasanya ada orang nih beli charger kan ke store. Nah, charger dia tuh kadang chargernya nggak mau masuk atau baterainya tuh awalnya masuk kan. Terus tiba-tiba kayak drop gitu. Dari 50 langsung ke 25 gitu. Itu karena apa? Ya, itu karena apa? Karena dia tuh kayak adaptornya tuh pakai adaptor yang HP smartphone, ya Android. Smartphone. Kok smartphone? Android. Ya Android. Jadi dia tuh adaptornya pakai adaptornya Android, terus dia USB-nya pakai USB-nya iPhone. Oh, jomplang dong. Nah, itu tuh emang kayak adaptor dari Android itu tuh emang dia bisa bikin cepet kayak pas charging, nggak pas charging sih Pak, kayak baterainya tuh cepet naik. Cuman dia itu berpengaruh ke kesehatan baterainya karena itu nggak MFI, nggak made. Tegangannya tuh juga beda. Iya, tegangannya beda. Iya beda. Betul sekali. Jadi disarankan banget buat kalian pakai aksesoris dari iPhone-nya langsung yang original. Made for iPhone. Betul sekali karena itu udah lisensi dari Apple-nya langsung. Supaya juga keamanan sama handphone kalian supaya tidak kenapa-kenapa handphone guys. Betul sekali ya. Yang keenam, mitos atau fakta yang keenam itu katanya iPhone bekerja lebih cepat saat pengisian daya gitu. Faktanya itu nggak sama sekali ya guys. Apalagi kalau kalian pas lagi cuacanya panas atau kalian lagi pakai handphonenya sampai panas, itu bakal malah memperlambat pengisian daya. Kecuali kalau kalian mengaktifkan mode daya rendah, karena itu bakal otomatis berhenti ketika pengisian dayanya nyampe 80% nih. Iya, tapi kalau misalnya kalian mengaktifkan mode daya rendah itu, pada saat kalian ngecas itu tuh bakalan memperlambat pengisian baterai. Tapi tergantung dari kalian mau ngisi daya cepet tapi handphonenya nggak digunain gitu biar cepet naiknya, atau kalau kalian mau pakai handphonenya itu aktifin mode daya rendah tapi risikonya itu lebih lambat untuk naik baterainya, pengisian dayanya gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa mitos atau fakta yang kita ambil dari beberapa artikel. Jadi buat kalian yang mungkin tahu mitos atau fakta lainnya bisa komen di kolom section di bawah sini. Iya. Nah, segitu dulu video dari kita hari ini. Nah, bagi teman-teman yang punya saran atau ide buat next video kita, nanti tolong di komen di bawah ini. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Ya. See you!